Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Mustafa dengan STB 182445 dari kelas A dengan mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang MIT Jaringan Syaraf Tiruan, yang dimana saya mendapatkan NIM ganjil atau NIM-nya 5. Kemudian soalnya saya menggunakan Kemudian di soalnya saya menggunakan model perseptron untuk menyelesaikan kasus seperti di bawah ini. Dengan ketentuan bobot awalnya silakan tentukan sendiri, yang dimana bobot awalnya ini saya sudah menentukannya, yaitu W1 sebesar 0, kemudian W2 sebesar 0 juga. Kemudian dengan learning rate 0,8. Ini ya, learning rate-nya 0,8. Kemudian di sini terdapat ketentuan untuk fungsi aktivasi. Jika y_in kurang dari 0,5, maka dia bernilai 0. Kemudian jika y_in-nya bernilai lebih atau sama dengan 0,5, maka dia bernilai 1. Kemudian di sini juga terdapat tabel kebenarannya dengan targetnya 0, 0, 0, 1. Ini X1, X2-nya. Begitupun dengan X1 dan X2-nya. Kemudian kita lanjut ke Excel-nya. Di sini kita tampilkan Excel-nya. Saya pindahkan ini 0,5, yaitu ambang batas atau bisa juga disebut dengan theta. Kemudian di sini learning rate-nya 0,8 sama seperti soal. X1 X2 juga sama, X2-nya pun sama. Kemudian biasnya 0, W2 W1-nya juga 0. Nah, kemudian targetnya tadi kita masukkan dulu 0, 0, 0, 1, sama seperti soal ya, 0, 0, 0, 1. Kemudian di sini kita ke bagian y_in. Di PDF-nya saya sudah menuliskan rumusnya seperti berikut ini, yaitu B atau bias ditambah X1 XI, bisa juga disebut dengan X1 dikali X2 atau X1 dikali W1. Di sini X1 dikali W1, XI dikali WI, jadi X1 dikali W1, kemudian ditambah lagi X2 dikali W2. Nah, di sini kita akan coba masukkan rumusnya di Excel-nya. Ini kita coba sama dengan bias awalnya ya. Berarti bias pertama ditambah kemudian Bx1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Nah, maka rumusnya akan tampil seperti berikut ini. Kemudian kita enter. Nah, hasil untuk y_in untuk epoch pertama, data pertama, yaitu 0. Kemudian untuk y out kita bisa munculkan rumusnya seperti berikut ini. Kita bisa menggunakan perintah if jika y_in lebih besar atau sama dengan 0,5 ini ya, kita ambil ini 0,5. Kemudian kita kunci terlebih dahulu 0,5-nya. Nah, maka jika dia bernilai benar, value if true-nya, maka dia menghasilkan angka atau menghasilkan nilai 1. Kemudian apabila nilainya salah, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Kemudian kita tutup. Nah, akan tampil seperti begini untuk bagian y out-nya. Yang tadi fungsi aktivasinya, yang seperti ini ya. Fungsi aktivasinya apabila ini tidak memenuhi syarat yang pertama, maka dia hasilnya jadi 0. Ini ya. Karena hasil dari y_in-nya 0, maka hasil aktivasinya pun juga ikut 0. Karena tidak sesuai dengan nilai yang 0, nilai yang 1. Tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
yang telah diberikan. Kemudian untuk mencari W1 sini kita mencoba menggunakan kembali rumus if logical testnya kita tuliskan apabila y outnya sama dengan y underscore innya sama dengan targetnya, maksud saya dengan targetnya, maka W1 dimana maka hasilnya akan sama dengan W1-nya. W1 sebelumnya apabila y outnya sama dengan targetnya, maka W1-nya tetap sama. Dan apabila y outnya berbeda dengan targetnya, maka kita menggunakan rumus baru atau memasukkan angka baru dengan ketentuan sesuai dengan mengikuti W1 lama. Di sini kita masukkan kembali apabila salah, maka kita masukkan rumus H4 atau W1 kita tambah dengan learning rate, kemudian dikali target, kemudian kita masukkan kali kembali X1 nya. Nih, sama seperti begini rumusnya. W1 lama yaitu di sini ya. Apabila salah atau tidak memenuhi syarat, W1 ditambah learning rate, tambah learning rate-nya ya, D5 learning rate. Kemudian dikali 0 E5 kali 0 E5 ini ya targetnya. Kemudian B5 karena X1 karena W1 maka kita menggunakan juga W1. Ini X1 nya kali 0,1. Kemudian kita enter. Kemudian untuk W2 sama dengan W1, kita masukkan kembali rumusnya, rumus perintah if, yaitu logical testnya apabila y outnya sama dengan targetnya, maka hasilnya tetap sama dengan W2 sebelumnya. Dan apabila beda target dan y outnya, maka W2 kita masukkan rumus baru atau kita masukkan nilai baru. W2 ditambah dengan learning rate dikali dengan target, kemudian dikali dengan X2 karena W2 kita menggunakan X2. Kemudian kita tutup, kemudian kita enter. Nah, sama ya. Ini nya rumusnya, rumus barunya 0 W2 lama yaitu ini ya I4, kemudian tambah learning rate-nya D5 ya, kemudian dikali targetnya ini ya 0, kemudian dikali lagi dengan X2 X2 nya 0,1 ini ya, jadi hasilnya 0 sama. Kemudian untuk biasnya di sini kita masukkan kembali perintah if lagi, if sama kembali apabila y outnya sama dengan target, maka hasilnya tetap sama dengan bias sebelumnya atau bias lama. Kemudian apabila berbeda target dengan y outnya, maka kita masukkan rumus baru kembali, yang dimana bias ditambah learning rate dikali dengan targetnya. Nah, maka akan menghasilkan rumus seperti berikut ini. Nah, biasanya 0. Kita lihat kembali dengan ke PDF-nya. Ini ya. Di sini rumusnya B lama ditambah learning rate dikali target. Nih, B lama
B6 itu yaitu Y4 ditambah learning rate yaitu D5, kemudian dikali target yaitu E5. Kemudian kita tarik saja ke bawah ini karena kita telah mendapatkan rumusnya dan rumusnya pun sama juga. Ini kita tarik dan kita tarik. Nah, kita coba lihat kembali apakah sama hasilnya untuk data keempat. Nah, sama kan, cocokkan 0,64, 0,64, 0,8 untuk W1, W2 dan B baru. Nih, 1, W2 dan B baru. Kemudian untuk targetnya pun sama juga 1. Ini kita masukkan 1 untuk targetnya yang dalam kurung. Kemudian untuk mempersingkat waktu, karena kita harus mengisi epoch 1 hingga ke 20 ini, maka kita gunakan saja Excel yang telah kita kirimkan sebelumnya, yaitu ini ya, epoch 1 hingga 20 telah terisi semuanya. Kemudian kita bisa dapatkan kesimpulannya, yaitu tidak ada output yang sama dengan target hingga epoch ke 20. Kita lihat epoch ke 20. Hal ini dikarenakan nilai aktivasi dari y_in. Oh, kayaknya saya salah tulis di sini. Harusnya di sini y_out. Saya salah tulis kayaknya di PDF-nya. Sini y_out-nya akan selalu bernilai 1. Y_out-nya bernilai 1 semuanya. Kemudian sehingga akan selalu berbeda dengan nilai targetnya. Nilai targetnya yaitu 0, 0, 0, 1. Tidak sesuai ya, tidak sama. Kemudian nilai output membentuk pola berulang yang tidak pernah sama dengan nilai targetnya. Ini ya, nilai outputnya berulang semua dimulai dari epoch kedua. Epoch kedua nilainya berulang semua dari awal hingga akhir ya, hingga epoch ke 20. Ini berulang semuanya. Jadi kita tidak bisa membuktikannya karena nilai outputnya selalu sama. Nilai outputnya berbeda, yaitu antara nilai target juga dengan y_out-nya berbeda nilainya. Ya, kayaknya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang MIT jaringan cerdas tier 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.